softly. Nanya lagi tahun baru tiketnya naik nggak? Kalau harga yang lain naik kita pasti naik. Itu kan kesepakatan di lapangan. Tapi harusnya naik karena memang tak kasih tahu ya. Bus akap antar kota antar provinsi yang aku geluti selama ini. Ekonominya tuh nggak sewah apa yang kalian pikirkan. 12 bulan dalam 1 tahun. Kita itu cuman punya hari-hari ramai, 1 Natal dan Tahun Baru, 2 Mauludan, Maulud Nabi, terus Idul Adha, Idul Fitri. Ini kalau di total jumlahnya nggak sampai 3 bulan. Sedangkan kita punya 2 bulan mati. 2 bulan mati itu kayak Suro sama Apit, Ramadan. Itu kalau di total 1 bulan lah. Itu sepinya luar biasa. 3 bulan lah gitu. 3 sama 3 bulan berarti 3 bulan mati, gak ada pendapatan, minus bahkan yang 3 bulan. Terus 6 bulan sisanya itu pas-pasan banget gitu. Dibuat ngangsur aja kadang nggak bisa subsidi silang. Jadi 9 bulan itu udah masa pahit. 3 bulan yang tadi aku sebutin termasuk Natal, Tahun Baru, Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, Mauludan. Makanya kenapa kok bis-bis selalu naik harga tiket tarifnya selalu naik di tanggal-tanggal itu. Karena memang dari 3 bulan itu buat nutupin semua kerugian selama 1 tahun. Jadi kalian harus bisa mengkonsep juga. Ya aku nggak nyalain penumpang kalau protes, karena aku pun kalau jadi penumpang pasti protes ketika harga tiket naik. Tapi memang seperti itu dunia transportasi. Mas mau tanya, Guru Haryanto ada yang pernah ketahuan main perempuan nggak? Banyak. Tak kasih tahu ya. Aku dari ngurusin angkot zaman angkutan kota sampai ke dunia bis. 90% masalah kru itu wanita. Perempuan, masalah mereka itu perempuan. 10% sisanya miras, judi, sama narkoba. Tapi yang 90% itu wanita. Aku ngomong dari 100% masalah mereka ya, bukan 90% orang di bis itu bermasalah-masalah itu enggak. Tapi dari 100% masalah-masalah yang biasanya ada sama diri mereka itu paling besar 1 wanita, kedua mabuk-mabukan, judi, sama narkoba. Mas gak pengen buka jasa logistik, sudah kita masak. Insya Allah nanti ke depannya ada. Kalau yang kamu maksud ekspedisi ya, kayak kargo ya. Bro Dadi kapan dipegang Mas Ren? Nanti lah, aku masih banyak PR loh. Aku ini kejar-kejaran sama jadwal kerja aku sama deadline gue. Aku besok dari Tangerang ini siang, besok aku pulang. Aku harus mampir Tegal, harus mampir Selawi, ya kan? Terus harus mampir Pekalongan. Terus aku masih harus mampir Solo. Aku harus mampir Madura. Dan tanggal 22 Malang buka. Sedangkan aku butuh paling enggak rapat 2-3 hari sebelumnya itu buat persiapan jalur, godok aplikasi dan lain-lain misalnya dengan agen-agen misalnya. Makanya aku dikejar deadline banget. Makanya aku jadi jarang live sama kalian menteri karena kesibukan. Stres nggak Mas? Stres, makanya aku nge-live gitu. Karena kalian tuh bener-bener hiburan buat aku. Ngebacain komen-komen kalian, nemenin kalian cuap-cuap kayak gini tuh hiburan aslinya buat aku. Ini waktu-waktu istirahatku, quality time ku ya begini. Persyaratan jadi co-driver apa Mas? Sama kayak orang karyawan biasa. Yang penting ramah, senyum, murah senyum, bekerja keras, telaten, dan orangnya bersih. Kalian kalau jadi pemimpin ibaratnya nggak boleh kalian mengkelas-kelaskan orang-orang yang kalian bimbing, nggak bisa, karena itu akan menimbulkan kecemburuan sosial dan persaingan tidak sehat antar mereka. Jadi semua armada di mata saya sama, tinggal yang terawat apa yang enggak. Kalau yang nggak terawat berarti krunya yang perlu diingetin supaya dia bisa lebih merawat sawah mereka dengan baik. Begitu juga pada semua karyawan, mereka semua sama di mata. Bukan berarti terus kalian lihat aku seringnya bercanda sama si A, si B, si C, enggak. Karena memang mereka yang sering kelihatan. Tapi di mata aku semua mereka sama. Malang Bekasi dapat makan, dapat dong. Dapat. Haryanto gak ada wifi, ada. Ingetin krunya kalau krunya lupa nyalain. Mas minta wifi-nya. Mas tolong wifi-nya dihidupin. Mas Banong, aku kemarin pas ke Moga pagi-pagi habis subuh. Aku nongkrong di Terminal Selawi dari jam 1 malam sampai jam 4. Terus aku subuhan, habis itu aku nongkrong di Terminal Moga, Pasar Moga. Terus dongkal,
motor. Aku kalau lagi kerja gitu, nggak pengen dilatih sama orang. Terus yang nyupirin Mas Rian siapa? Mas Yoyo. Siapa bilang Yoyo kalau enggak? Kamu dibohongin aja bercanda dia.